Perkenalkan, nama saya Dika Putri Anggraini dari Fakultas Ekonomi Bisnis Jurusan Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 289-20535 semester 5. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS analisis laporan keuangan dengan dosen pengampu Bapak Dimas Wicaksono, SE MAK. Kali ini saya akan membahas mengenai laporan keuangan. Yang pertama ada definisi laporan keuangan. Apa itu laporan keuangan? Laporan keuangan yang dipublikasikan dianggap memiliki arti penting dalam menilai suatu perusahaan. Karena informasi laporan keuangan itu dapat dianalisa apakah perusahaan itu baik atau tidak bagi yang berkepentingan. Pada setiap perusahaan di bagian keuangan memegang peranan penting dalam menentukan arah perencanaan perusahaan. Oleh karena itu, bagian keuangan harus berfungsi secara baik sehingga pihak-pihak yang membutuhkan akan dapat memperoleh laporan keuangan tersebut dan membantunya dalam proses pengambilan keputusan sesuai yang diharapkan. Lalu dalam analisis informasi keuangan, setiap aktivitas bisnis harus dianalisis secara mendalam baik oleh manajemen maupun oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya ada kegunaan laporan keuangan. Mengukur hasil usaha dan perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu dan untuk mengetahui sudah sejauh mana perusahaan mencapai tujuannya. Laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga laporan keuangan memegang peranan yang luas dan mempunyai suatu oposisi yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan sangat berguna untuk melihat kondisi suatu perusahaan, baik kondisi pada saat ini maupun dijadikan sebagai alat untuk memprediksi untuk kondisi di masa yang akan datang atau disebut juga dengan forecast analyzing. Oke, selanjutnya ada tujuan laporan keuangan. Yang pertama yaitu screening atau sarana informasi. Analisa hanya dilakukan berdasarkan laporan keuangannya. Dengan demikian, seorang analis tidak perlu turun langsung ke lapangan untuk mengetahui situasi serta kondisi perusahaan yang akan dianalisa. Yang kedua yaitu understanding atau pemahaman. Analisa dilakukan dengan cara memahami perusahaan, kondisi keuangannya dalam bidang usahanya, serta hasil dari usahanya. Lalu yang ketiga, ada forecasting atau peramalan. Analisa dapat digunakan juga untuk meramalkan kondisi perusahaan pada masa yang akan datang. Lalu tujuan laporan keuangan yang keempat yaitu adalah diagnosis. Analisa memungkinkan untuk dapat melihat kemungkinan terdapatnya masalah baik di dalam manajemen ataupun masalah yang lain dalam perusahaan. Lalu tujuan yang kelima, evaluation atau evaluasi. Analisa digunakan untuk menilai serta mengevaluasi kinerja perusahaan termasuk manajemen dalam meningkatkan tujuan perusahaan secara efisien. Lalu di sini ada jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama ada laporan neraca. Laporan neraca adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan, yaitu kekayaan, kewajiban, dan modal dari suatu entitas tersebut pada akhir periode. Secara khusus, neraca adalah nama lain dari balance sheet. Balance sheet bisa memberikan gambaran tentang profil lengkap perusahaan dari sisi keuangannya. Balance sheet sendiri merupakan bagian dari laporan keuangan bersama dengan laporan laba rugi dan laporan arus kas. Nah, berikut adalah bentuk penyusunan dari laporan neraca. Yang pertama ada bentuk kontrol atau account form, di mana semua aktiva tercantum di sebelah kiri, sementara pasiva ada di sebelah kanan. Lalu yang kedua bentuk vertikal atau report form. Dalam bentuk ini semua aktiva nampak di bagian atas dan pasiva ada di bagian bawah. Dalam penyusunan neraca, umumnya harus mengikuti aturan sebagai berikut. Yang pertama, judul laporan harus memuat nama perusahaan, nama laporan, dan tanggal penyusunan laporan. Lalu yang kedua, dalam neraca, metode penelitian harta kekayaan adalah berdasarkan harga pokok atau cost. Yang ketiga,
pos-pos dalam neraca harus dikelompokkan secara tepat dan pos-pos yang bersifat tidak sejenis akan dikelompokkan tersendiri dalam neraca. Lalu yang keempat, jumlah keseluruhan kedua sisi harus seimbang mengikuti prinsip persamaan akuntansi, aktiva sama dengan kewajiban tambah modal. Lalu yang kelima, laporan harus menunjukkan hal sebenarnya agar tidak menyesatkan. Lalu jenis laporan keuangan yang kedua adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah income statement atau profit dan loss statement adalah salah satu bagian dari laporan keuangan perusahaan yang berisikan pendapatan serta beban perusahaan dan memberikan informasi tentang laba atau rugi yang didapatkan perusahaan dalam periode tertentu. Nah, di sini ada bentuk dari laporan laba rugi. Yang pertama adalah bentuk single step, yaitu dengan menggabungkan semua penghasilan menjadi satu kelompok dan semua biaya dalam satu kelompok sehingga menghitung laba rugi bersih hanya memerlukan satu langkah, yaitu mengurangkan total biaya terhadap total penghasilan. Bisa dilihat seperti ini ya. Lalu bentuk yang kedua adalah bentuk multiple step, yaitu dengan mengelompokkan yang lebih teliti sesuai dengan prinsip yang digunakan secara umum. Dalam penyusunan laba rugi, umumnya harus mengikuti aturan-aturan sebagai berikut. Yang pertama, disebutkan judul yang terdiri dari nama perusahaan, nama laporan, dan periode waktu. Lalu yang kedua, perlu diungkapkan sumber penghasilan dan macam ongkos serta biaya yang timbul sehubungan dengan usaha pokok perusahaan. Lalu yang ketiga, diperlihatkan secara khusus besarnya pajak perseroan. Lalu yang keempat, pos-pos insidensial dan penyesuaian periode sebelumnya harus ditunjukkan secara terpisah. Bisa dilihat sebagai berikut contoh dari laporan laba rugi bentuk multiple step. Lalu yang ketiga jenis laporan keuangannya yaitu adalah laporan laba ditahan. Dalam perusahaan yang berbentuk perseroan, di samping neraca dan laba rugi juga disajikan laporan laba ditahan atau statement of retained earning. Laba ditahan adalah bagian laba yang ditanamkan kembali dalam perusahaan dan diakumulasikan selama umur perusahaan. Laba yang diperoleh perusahaan biasanya tidak dibagikan secara langsung kepada pemegang saham. Sebaliknya yaitu disimpan untuk diinvestasikan untuk perusahaan tersebut. Nah, ini ada contoh dari laporan laba ditahan. Lalu laporan keuangan yang keempat adalah laporan arus kas. Salah satu tujuan dari kegiatan sebuah perusahaan bisnis adalah memperoleh dana dalam bentuk uang kas dari hasil penjualan produknya yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan baik dalam modal kerja maupun dalam perluasan investasi. Analisa laporan arus kas memperlihatkan kemampuan manajemen mengatur kas perusahaan yang menunjukkan sumber dana kas dan penggunaan dana kas dalam suatu periode tertentu. Nah, di sini laporan arus kas memberikan informasi atas sumber dan penggunaan uang kas pada suatu periode yang dijelaskan sebagai berikut. Sumber kas, laba bersih setelah pajak, yaitu selisih antara pendapatan dan seluruh biaya adalah sumber kas utama pada kebanyakan perusahaan. Nah, di sini dalam laporan arus kas, aktivitas-aktivitas dalam perubahan kas dibagi menjadi yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi atau cash flow from operating activity, yaitu adalah aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam memperoleh laba dengan menjual barang dan jasa. Lalu yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi atau cash flow from investing activity adalah bagaimana melihat perusahaan menangani kapasitas aset yang digunakan untuk operasinya. Lalu yang ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan atau cash flow from financing activity. Ini merupakan aktivitas yang sifatnya tidak rutin sehingga terkadang dapat melonjak jumlahnya secara drastis. Oke, selanjutnya, dengan adanya laporan arus kas, maka diharapkan dapat yang pertama mengetahui arus kas yang aktual, yang kedua membantu mengenai hubungan antara arus kas dengan laba secara akuntansi, yang ketiga melihat likuiditas sendiri, dan yang keempat adalah melihat informasi mengenai kualitas dari laba yang dihasilkan perusahaan. Lalu di sini ada struktur keuangan dan struktur modal dari laporan keuangan. Struktur keuangan adalah campuran dana jangka panjang dan jangka pendek yang digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan aset yang diperlukan untuk kegiatan bisnisnya sehari-hari yang dikenal dengan struktur keuangan.
Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempertimbangkan pada saat merancang struktur keuangan. Yang pertama ada leverage, yang kedua ada biaya modal, yang ketiga ada kontrol, yang keempat ada fleksibilitas, dan yang kelima ada solvabilitas. Lalu ada struktur modal, kombinasi dari sumber dana jangka panjang yaitu modal ekuitas, modal preferensi, laba ditahan, dan surat utang dalam modal perusahaan dikenal sebagai struktur modal. Struktur modal ini berfokus pada memilih proposal seperti itu yang akan meminimalkan biaya modal dan memaksimalkan laba per saham. Nah, di sini ada perbandingan antara struktur keuangan dengan struktur modal. Dilihat dari artinya, lalu muncul di neraca, terus termasuknya apa, dan satu di yang lain. Bisa dilihat sebagai berikut. Lalu di sini ada pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan. Biasanya pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan itu adalah seperti kreditur, lalu ada investor, ada akuntan publik, ada karyawan, ada bapepam, konsumen, pemasok, dan pemerintah.